Oke, kita lanjutkan yang ini dulu ya. Fase 2 ini kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke bahan ini. Tapi sebelum baca bahan ini, kamu bisa baca dulu yang ini. Yang teologi patristik, sintesis, kosmologi, Saint Maximus sama. Nah, ini Maximus ini titik temunya adalah barat dan timur. Ya, intinya nanti di sini kamu belajar tentang memahami Allah itu seperti apa, kemudian Kristus, Roh Kudus, gereja, sampai nanti akhir zaman. Nah, itu inti iman kita. Nah, kamu percaya kepada Yesus, Yesus itu siapa? Kamu mau memberitakan Yesus, mengajak orang lain ikut Yesus, kamu mesti tahu siapa yang kamu imani dan yang kamu ikuti. Jadi pusatnya itu semua di Kristus. Ya, kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu berarti belajar tentang Allah. Karena Kristus datangnya dari Allah. Nah, kamu belajar tentang Allah, bagaimana ini? Kita manusia yang terbatas. Nah, ada bapak gereja seperti Maximus yang menolong kita untuk memahaminya. Nah, makanya di sini di kelas ini kalian belajar seperti ini. Ada istilah-istilah liturgi kosmik, ya. Nah, itu untuk memahami tentang Allah. Oke. Lalu di dalam Kristus itu Allah itu menciptakan, menyatukan alam semesta, merawat alam semesta ini. Ya, belajar tentang kosmologinya, belajar tentang penciptaan ini, termasuk belajar tentang manusia, ya. Terus manusia itu berdosa, lalu diselamatkan. Nah, Kristuslah datang jadi manusia. Berarti belajar juga tentang ciptaan dan manusia. Nah, ini semua ada dalam buku ini. Ya, coba perhatikan. Lalu setelah manusia itu diselamatkan, manusia itu harus apa? Hidup bergerak, hidup bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itulah sebabnya kalian itu diajak jadi pemimpin rohani untuk bersama-sama dengan Sang Kristus itu memberitakan atau mengajak orang lain supaya percaya kepada Kristus. Itu. Nah, ini yang nanti kalian pelajari, ya. Hanya ada gereja, dalam gereja itu nanti ada pelayanan, ada sakramen dan sebagainya, itu nanti dipelajari. Nah, buku ini bagian dari gereja ketika kita sudah diselamatkan dan mau menjadi bagian dari kehidupan gereja, jadi pemimpin gereja. Nah, bagaimana seorang pemimpin gereja atau pemimpin rohani? Kalau kita di sini sering sebutnya apa? Friend leaders. Nah, punya nilai-nilai, ya, punya value, punya misi seperti apa? Kita belajar dari Gregorius, dari Nazianzus, ya. Nah, kita udah sampai ke poin 18, sekarang 19, ya. Coba baca Margareta. Poin selanjutnya tidak luput dari saya bahwa sifat yang menjadi perhatian dokter tetap sama dan tidak berkembang dengan sendirinya menjadi suatu perlawanan rekayasa yang harus dikalahkan sendirinya, bahkan justru pengobatan lain untuk mengobati saja, kecuali jika ada perkembangan kecil yang terjadi pada pasien yang tidak sulit untuk dicegah atau ditekan. Tetapi dalam tubuh kita, kehati-hatian dan keegoisan manusia dan kurangnya pelatihan dan kecenderungan untuk menyerah merupakan hambatan yang sangat besar untuk maju dalam kebajikan yang hampir sama dengan perlawanan bersenjata terhadap mereka yang ingin membantu kita dan ingin yang sangat besar untuk membeberkan penyakit kita kepada dokter rohani kita gunakan untuk menghindari pengobatan ini dan menunjukkan keberanian kita dengan berjuang melawan apa yang kita sendiri. Yang kita dalam menjauhi apa yang untuk kesehatan. Seringkali saya ajak kalian kalau baca seperti ini, berpikiran seperti pola paragraf. Berarti dalam paragraf itu ada apa aja?
Setelah dibaca, cari intinya kan. Habis itu, iya, apa supporting detailsnya, kutipannya. Lalu, iya, belajar menganalisis dan buat kesimpulan. Ya. Nah, apa intinya yang dia mau katakan? Ini perbedaan mendasar antara pekerjaan seorang dokter fisik dengan tantangan dihadapi pemimpin spiritual. Ya, kalau dokter fisik itu berarti apa? Bisa mengamati sakitnya secara dari objek yang bisa diamati. Ya, pengobatan medis itu bisa cek darah, bisa cek bagian organ yang sakit. Sementara kalau dokter rohani gimana? Iya, inilah tantangan yang kita hadapi jauh lebih besar. Iya, coba baca Margareta. Margorius menggarisbawahi. Menggarisbawahi bahwa yang baik itu manusia dan kecenderungan untuk mineral merupakan hambatan besar dalam hambatan ini hampir setara dengan peluang nyata terhadap mereka yang ingin dibantu. Lebih dari itu, manusia sering menggunakan kehidupan besar mereka untuk membantu rohani dan menjadi dokter rohani. Dan juga keberanian yang salah alat dan apa yang sebenarnya bermanfaat bagi mereka. Manusia seringkali dikipami dalam menjauhi hal-hal yang untuk kesehatan rohani mereka daripada dalam menerima dan menjalani kehidupan. Iya, ini hambatan kita adalah manusia lebih cenderung menggunakan keinginan besar untuk menghindar pengobatan rohani dari kan kita juga males cari dokter kan. Kalau sakit aja kan terpaksa ke rumah sakit. Kalau sehat ngapain gitu. Nah, kalau gereja itu kita adalah dokternya, gereja itu rumah sakitnya ya umumnya jemaat menghindar. Nah, ini hambatan gitu. Ya. Terus Ajaran ini mengajak kita untuk menyadari dan mengakui kecenderungan kita yang seringkali mencari kebaikan rohani dan dalam bantuan yang bermanfaat bagi kita. nah ini kan. Terus Gregorius mengingatkan kita bahwa berbeda dengan penyakit fisik yang dapat diobati dengan pengobatan yang jelas. Penyakit jiwa memerlukan penerimaan dan kerjasama aktif dari pihak yang dibimbing. Kita diingatkan untuk bersikap terbuka terhadap bimbingan rohani dan tidak membiarkan keegoisan atau ketakutan kita menjadi penghalang bagi kebaikan. Pemimpin spiritual harus berhadapan dengan tantangan yang lebih besar karena sifat manusia yang kompleks dan kecenderungan untuk melawan proses perbaikan. Nah, jadi kita jadi pemimpin spiritual nanti akan berhadapan dengan tantangan yang lebih besar. Karena sifat manusia yang kompleks dan cenderung melawan proses perbaikan diri. Ini satu hal realita yang seringkali terjadi. Ya. Karena orang sebetulnya sakit dan dia males cari dokter. Kalau penyakit fisik diobati dengan pengobatan yang jelas, penyakit jiwa ini memerlukan penerimaan dan mau diobati. Kerjasama yang aktif dari pihak yang dibimbing. Kalau kita yang mau, mereka nggak mau, nggak bisa. Nah, nanti kamu kalau jadi pendeta atau jadi pemimpin pelayan di gereja, nah ini kita akan menghadapi tantangan yang lebih sulit sebetulnya daripada dokter. Oke, terus? Ajaran ini menekankan pentingnya keterbukaan dan keresahan hati dalam menerima bimbingan rohani. Kita harus berusaha untuk mengatasi keegoisan dan keengganan kita, serta menerima bantuan yang diberikan untuk kebaikan rohani kita. Dalam penerimaan ini, kita dapat mengatasi hambatan dan membuat kemajuan yang signifikan dalam perjalanan spiritual. Kesimpulannya, Gregorius dan Nazianzus mengingatkan kita bahwa kemajuan rohani memerlukan kesediaan untuk bekerjasama dan berbuka diri terhadap yang bermanfaat. Simpul itu berarti menghadapi tantangan dan kesulitan dalam proses. Iya, ini kesimpulannya.
Nah, sekarang saya udah baca ya beberapa tugas kalian itu masih ada yang belum ini ya, belum mengerti gitu. Tapi ada yang sudah ya. Intinya, misalnya nih, poin 19 itu, apa yang kalian temukan intinya? Pemimpin rohani itu ibarat seperti dokter rohani yang berbeda dengan dokter fisik. Nah, itu kan intinya gitu kan. Nah, terus apa kutipannya? Nah, berarti kan kalian tulis di sini loh. Ya, nih caranya. Intinya kalian tulis di sini. Misalnya pemimpin spiritual itu ibarat dokter spiritual yang tugasnya jauh lebih besar atau berat daripada dokter fisik atau dokter jasmani. Nah, ini yang merah ya kan? Si warna. Nah, lalu kamu cari kutipannya. Misalnya apa? Nih, kamu bisa kutip sifat dari semua objek yang menjadi perhatian dokter tetap sama. Ya, tapi lihat tuh, kalau kita itu ada eh, ada perlawanannya, ya. Nah, misalnya ini kamu bisa kutip nih dalam kasus kita nih keegoisan manusia dan kurangnya pelatihan dan kecenderungan untuk menyerah ini adalah hambatan yang sangat besar untuk maju dalam kebajikan. Yang hampir sama dengan perlawanan bersenjata terhadap mereka yang ingin membantu kita. Nah, ini kamu kutip misalnya satu, ya. Ini warna apa waktu itu? Ini misalnya, aduh nggak kelihatan ya. Misalnya biru aja ya. Nah, terus kamu analisis. Analisisnya kamu bisa ambil misalnya, kan ini tentang hambatan ya. Ini ada hambatan yang sangat besar ini. Tadi kan saya udah bilang, pasien itu nggak suka ke dokter. Jemaat itu nggak suka dengan kita. Lebih baik dia menghindar. Ya kan? Lebih dari itu, manusia sering menggunakan keinginan besar untuk menghindar pengobatan rohani dengan menghindari dokter rohani. Manusia seringkali lebih mahir dalam menjauhi hal-hal yang untuk kesehatan rohani mereka daripada dalam menerima dan menjalani pengobatan yang bermanfaat. Gitu, ya. Nah, jadi kamu analisisnya apa misalnya di sini? Karena kamu akan ngomong jemaat misalnya ya, yang kita layani akan cenderung apa? Menghindar ya dari pengobatan rohani. Ini kalimatmu. Kasih warna, misalnya warna apa nih? Hah? Hijau lagi. Nah, hijau boleh. Nah, ini. Cuman yang kita layani akan cenderung menghindar dari pengobatan rohani. Kamu bisa ambil lah dari penjelasan saya. Nih, misalnya ini. Manusia seringkali lebih mahir. Nih. Nah, ini kamu boleh ambil. Ini analisis ini.
ya kan? Terus apa lagi? Pemimpin spiritual harus berhadapan dengan tantangan yang lebih besar karena sifat manusia yang kompleks dan kecenderungan untuk melawan proses perbaikan diri. Kamu bisa kutip ini. Oke. Nah, udah. Terus kesimpulannya apa? Nih, Gregorius Nazianzus mengingatkan kita bahwa kemajuan rohani ini kesehatan bekerja sama. Ini misalnya kasih yang kesimpulan. Nanti ke depan kalian bikin paragrafnya tuh modelnya kayak gini. Warna hitam. Ya. Nah, ini contoh lagi. Jadi kalau kayak gini kita bahasnya nanti nggak selesai-selesai bahan kita nih. Saya harap kalian sudah paham. Cari intinya, lalu kutipannya ya ambil yang relevan di sini. Ya. Lalu kamu jelaskan. Jelaskannya ya boleh ambil yang penjelasan dari saya ini. Nah, jadi intinya poin 19 ini kamu kumpul, oh saya baca, oh ini. Jadi pemimpin spiritual itu lebih tugasnya lebih besar nih, lebih berat nih. Kenapa lebih berat? Oh, alasannya ya cenderung untuk menyerang hambatan yang sangat besar, ya. Nah, oh kamu jelasinnya, oh ini nyambung nih, ya. Pemimpin suatu karena ini sifat manusia yang kompleks. Jadi ya untuk maju ya perlu kesediaan bekerja sama. Nah, ini kan contoh satu paragraf yang baik. Baru nanti poin berikutnya. Nah, begitu dari kuliah ini kan kamu sebetulnya sudah dapat, ya kan? Nah, ayat 20. Coba baca ulang. Karena Saya memberikan kita, saya itu dalam kita. Seperti penyakit yang bernada dan tidak masuk kota, dari hati kita. Saya dapat tumbuh dari pengawasan Allah dan keadilannya. tuh lihat. Dan mencari-cari alasan dalam dosa kita. Dengan membuat kesalahan untuk mempertahankan kegaduhan kita. Atau menutup rapat-rapat dengan kita seperti orang tuli yang menutup telinganya. Kita keras kepala dan menolak untuk mendengar suara nasihat dan diobati dengan obat hikmat. Yang dengannya penyakit rohani disembuhkan. Nah, itu kan penyakit rohani disembuhkan, titik. Kalau titik berhenti dulu sejenak. Jangan dilabrak terus. Ya. Nah, itu lihat. Walaupun udah tahu salah, tapi masih mencari-cari alasan dalam dosa. Masih membuat pembelaan untuk mempertahankan kejatuhannya. Itu banyak kasus di gereja seperti itu. Jangan kan di gereja, di sini aja kan. Masih ditutup-tutupi. Nih, menutup rapat telinga kita. Atau seperti orang tuli menutup telinganya. Atau seperti orang keras kepala menolak mendengar nasihat. Karena apa? Karena memang manusia itu cenderung tidak mau menyembuhkan dirinya. Ya. Oke, terus Atau yang terakhir, kita yang paling berarti dan mau menang sendiri tanpa malu. Dan contohkan dosa dan di hadapan mereka yang menyembuhkannya. nah, Baris dengan kepala tegak seperti kata pepatah. Dalam segala jenis pelanggaran, oh kita berbedanya jika tidak ada kita yang depan untuk menggunakan kudus. Kan seperti ini. Mereka yang seharusnya kita kasih sebagai penolong, kita jauh ke lautan mereka dalam kita. Dimensi mereka yang menjadi untuk kita dan dimensi firman yang benar. Amos 5 ayat 10. Dan kita mengira bahwa kita akan berhasil dalam gerakan kita lakukan terhadap mereka
yang baik hati terhadap kita dengan melakukan segala cara yang kita mampu. Seperti orang-orang yang membayangkan bahwa mereka makan daging orang lain, padahal sebenarnya mereka memakan daging kita. Nah, inilah orang-orang berdosa yang nanti kalian atau kita akan temui. Ya, ada satu kasus itu ya dari teman kalian yang praktek itu seperti itu. Tidak mau mendengar nasihat. Nah, akhirnya terjadi satu kasus yang besar dan dia harus dikeluarkan dari pelayan. Ya, ini dia merasa paling berani mau menang sendiri tanpa malu-malu mempertontonkan dosa di hadapan orang lain. Ini bisa terjadi sama siapa aja, termasuk kita ini. Gregoris bilang betapa gila. Ya, jadi di zaman dulu ya, udah ada orang-orang seperti itu. Apalagi sekarang gitu. Dan kita mengira ya, bahwa kita akan berhasil dalam perang yang kita lakukan terhadap mereka yang baik hati, terhadap kita dengan melakukan segala cara yang kita mampu, seperti orang-orang yang membayangkan bahwa mereka memakan daging orang lain, padahal sebenarnya mereka makan daging mereka sendiri. Nah, gitu. Oke, coba Yusuf baca. Saint Gregorius. Dalam bagian ini menguraikan tentang kecenderungan manusia untuk menyebabkan dosa-dosa mereka seolah-olah dengan melarikan diri dari perhatian yang mereka dapat luput dari pengawasan Allah dan keadilan. Iya. Jadi Nasianzus itu menjelaskan intinya apa ini? Manusia cenderung menyembunyikan dosa, melarikan diri, karena mereka pikir gak ada yang tahu. Padahal mereka tidak luput dari pengawasan Allah dan keadilannya. Nah, apalagi kalian yang jadi pemimpin rohani itu lebih dituntut hidup dalam kebenaran, bukan menyembunyikan dosa. Nah, dia udah melakukan itu lama sampai akhirnya sekarang terbongkar. Dari dia praktek sampai dia udah lulus, ikatan dinas, masih menyembunyikan dosanya. Udah, Allah nggak pernah luput. Ya, Allah itu adil. Akhirnya ketahuan. Nah, itu alumni yang sudah diwisuda. Baru ini kasusnya. Nah, kalian nggak perlu tahu, cari tahu lah siapa orang. Ya, pada waktu di STT ini apa nggak diajari tentang ini? Nah, ini mengingatkan kita, ya hati-hati. Terus ia mengkritik Yang biasa saya sekali cari-cari alasan untuk dosa mereka dan kegagalan pertahanan kejatuhan mereka. Iya, kita seringkali cari alasan mempertahankan kejatuhan atau dosa kita. Benar nggak ini? Nah, nanti kamu melayani jemaat pun sama. Nah, itu makanya menjadi pemimpin rohani itu jauh lebih kompleks ya, lebih sulit. Terus? Gregory juga mencatat bahwa Indonesia sekali rapat-rapat telinga mereka seperti orang tuli dan menolak untuk mendengar suara nasihat atau diobati dengan obat hikmat yang dapat menyembuhkan penyakit rohani. Iya, kita kasih nasihat atau obat rohani, mereka mungkin akan menghindar, menolak, ya kan?
Jadi kalau kamu misalnya khotbah, orang nggak terima, ya itu alasannya salah satunya ya jemaat itu eh, mencari-cari alasan untuk mempertahankan kesalahan mereka. Ya. Sama kayak di sini misalnya eh, kalian dikasih tahu nasihat, bisa saja kalian menutup rapat telinga, nggak mau dengar. Ya ada telinga sih ya, tapi ditutup. Nah ini kata Gregorius nih. Nanti kalian jadi hamba Tuhan di gereja sama. Mereka juga bisa menolak, nih ya, menolak untuk mendengar suara nasihat atau menolak untuk diobati dengan obat hikmat. Nah, ya sama kayak saya dengan kalian. Kalian pasiennya, saya di sini dokternya. Ya, kalian bisa saja apa menutup telinga seperti orang tuli, ya, masuk kiri, keluar kanan. Gitu. Coba lagi. Selain itu, Selain itu, Gregory atas mereka yang tanpa malu-malu berkorban dosa mereka di hadapan mereka yang akan menyebutkannya dengan kepala tegak masuk di dalam segala jenis pelanggaran. Ia menyebut kondisi pikiran ini sebagai kegilaan karena manusia seringkali menjauh mereka yang seharusnya menjadi penolong dan menganggap mereka sebagai yang penolong malah dianggap musuh. Kan gila namanya. Ya, makanya Gregorius tuh nggak mau. Dia melarikan diri dari pemimpin rohani. Karena dia tahu jemaatnya kayak gimana. Terus, Menurut Amos 5 ayat 10, ia menegaskan bahwa manusia membenci mereka yang mengikuti gerbang dan firman yang benar. Akibatnya manusia terkena melawan orang-orang yang baik hati terhadap mereka yang sebenarnya berusaha membantu mereka dan mereka malah akan daging mereka sendiri. Merusak diri mereka sendiri dan mau ditolong nggak mau, tapi justru ibarat ini udah kasih daging. Tapi nggak mau makan daging itu, malah makan daging sendiri. Karena gila namanya kan. Ya kan? Nah inilah kondisi jemaat yang nanti akan kita hadapi. Nah, kalau kalian nggak siap, ya udah ambil jurusan lain. Samuel. Ya kan? Kamu siap nggak makan daging sendiri? Nah, Delon siap disaksang ya. Nih, ikat siap. Siap makan daging sendiri. Ya. Jadi kamu ini saya udah kasih tahu nih, Gregorius sudah kasih tahu kita nih. Pelayanan kita nggak mudah. Ya. Oke, coba gantian baca selfie. tidak ada hubungan mencari alasan penggunaan kesalahan Gregoris mengatakan Ya. Gregorius. apapun saya hanya akan memperparah kondisi rohani kita. Iya. Sebaliknya, kita harus membuka diri terhadap dukungan rohani dan obat-obat yang ditawarkan oleh para teologi. Jadi apa sih? Kalau kamu menemukan, katakanlah ya,
Nggak usah ngomong orang lain, lah, diri kita dulu. Bagaimana mengatasinya? Hah? Kita harus apa pertama? Hah? Mengakui, menghadapi dosa itu kan. Jangan cari-cari alasan atau pembelaan yang justru salah. Lalu, tadi, jangan menolak nasi, membuka diri terhadap bimbingan rohani. Dan obat hikmat. Obat hikmat itu misalnya kayak firman Tuhan, ya, atau kelas-kelas seperti ini. Nah, itu pasti ada obat hikmat itu dari para dosen. Nah, ditawarkan oleh para penolong kita. Jadi, kelas ini, kalau kalian misalnya mau bimbingan, silakan datang pribadi. Ya, karena saya ngajar ya saya terbuka. Jadi ini bukan cuma teori aja di kelas. Kalau ada yang ya satu dua saya tahu. Ya, dan saya ya bersyukur ya mau cerita. Pak, saya dulu begini, begini, begini. Gak apa-apa. Kita tidak perlu menutupi, iya tadi, jangan menyembunyikan dosa. Dulu saya perokok. Pak, dulu saya pezina. Pak, dulu saya peminum. Pak, dulu saya pencopet, pencuri. Siapa aja bisa. Dosa apa aja banyak. Nah, kalau kita udah masuk di sekolah ini, kalau kita makin menutupi, ya makin parah. Nah, berarti kita membuka diri terhadap bimbingan rohani. Nah, makanya di semester awal tuh kalian belajar ini dulu. Ya, ini hal seperti ini dulu. Jadi memang belum masuk ke pelajaran intinya belum belajar kayak gini-gini ini belum. Belajar tentang Kristus, tentang gereja, tentang keselamatan, nah, itu belum. Ya, sambil jalan. Ini dulu yang penting. Jadi jangan memusuhi gitu loh. Maksudnya bukan justru kita-kita yang kalian musuhi. Tapi seringkali yang terjadi apa? Jadi musuh ya kan? Terus baca lagi. Kebajikan. Nah, ini dong. Nih. Terbuka. Ya kan? Terus apa lagi? Rendah dalam hal apa? Mau menerima koreksi, bimbingan. Ini sangat penting. Ya. Jadi kalau dalam hal ini kapasitas kalian terbuka, mau dibimbing, ya kita akan sangat senang. Ya. Kecuali kamu bisa ngatasi sendiri. Tanpa bimbingan, ya ada orang yang, oh dia tahu dia salah, dia bisa memperbaiki diri, itu lebih bagus. Ya. Terus kita juga diminta tidak mengusir sampah dan memberikan firman. iya, jangan dimusuhi gitu. Ya, terus Sebaliknya kita harus bekerja sehat dan bimbingan mereka. Karena itu adalah perbuatan kasih dan kepedulian untuk kebaikan kita. iya, terus Kesimpulannya, Gregorius dan Nabi Yesus mengajak kita untuk jujur terhadap diri sendiri dan dosa-dosa. nah ini kan, ini simpulannya. Jujur terhadap diri sendiri dan
dosa-dosa kita. Baru iya mau menerima bimbingan itu. Lalu Dan mereka yang berusaha membantu kita dalam perjalanan Tuhan kita. nah itu. Ini intinya. Jujur mengakui dosa kita, mau menerima bimbingan dengan rendah hati, dan menghargai mereka yang mau membantu kita. Ya, misalnya dengan dosen, dengan sesama temanmu, ya. Terus, Karena demikian, kita dapat mengatasi kejadian dengan dosa dan dari pengobatan rohani serta mencapai kesejahteraan Tuhan yang sejati. iya. Saya kan kalian ada klub ya, atau apa tuh? KTB ya. Nah, itu kan bisa jadi wadah untuk ini, iya, untuk menerima atau saling menasehati. Tapi ya di grup itu jangan bocor kemana-mana. Nah itu yang mungkin seringkali ditakutkan. Oh, saya kalau sharing sama dia nanti malah satu RT tahu gitu. Jadi harus kita sebagai nanti kalian jadi pemimpin rohani pun harus apa? Bisa menjaga iya kerahasiaan. Jangan panggil wartawan, Mas. Ya kan? Nyebarluaskan gitu. Seperti tadi saya cerita, ada alumni yang bertahun-tahun melakukan satu dosa. Dia sembunyikan terus. Nah, akhirnya kena dampak. Nah, kan sangat disayangkan. Ya. Tapi ya itu realita ya. Artinya kita juga akan menghadapi ya. Saya menghadapi orang seperti itu, nanti kalian kemungkinan besar ya akan menghadapi orang-orang seperti itu. Karena apa? Ada kecenderungan untuk menyembunyikan dosa dan menghindari pengobatan rohani. Ya. Oke, sekarang paham ya? Poin 20 ini. Jadi intinya tentang tidak menyembunyikan dosa. 21. Coba baca nih. Sani. Dan akibatnya yang berbatas pada dirimu dan lebih jauh lagi pada kita berkaitan dengan penyertaan dan hanya sedikit dimiliki dengan penyertaan yang sangat tersendiri. Iya. Tapi menurut dalam pengakuan dan penyerahan tenaga kita ditujukan kepada manusia Batinia dunia yang tersembunyi. dan kita ditujukan kepada orang dan musuh di dalam diri kita yang digunakan diri kita sendiri sebagai senjatanya melawan diri kita sendiri. Dan yang paling kita berpikir menyerahkan kita kepada hal dosa. Maka untuk melakukan ini kita membutuhkan iman yang besar dan sempurna dan kerjasama yang lebih besar lagi dengan Allah. Dan seperti yang saya yakini, tidak ada sedikit pun perlawanan dari pihak kita sendiri yang harus dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan diri kita sendiri. Kita yang paling berharga yang kita miliki ini dipelihara dan dibersihkan serta dibuat sempurna. Iya. Apa yang mau Gregorius ajarkan atau tegaskan bagian ini adalah bahwa tugas seorang pemimpin spiritual itu apa? Ya. Kenapa? Gregorius berpendapat bahwa dokter fisik itu berurusan dengan tubuh yang sifatnya permukaan, tidak tersembunyi, ya kan? Sementara manusia yang
Sementara kita, iya, manusia atau roh itu tersembunyi, manusia batinnya tersembunyi. Oke. Nah, tugas mereka, manusia batinnya yang tersembunyi ini apa? Melawan peperangan, iya, musuh-musuh dalam diri kita yang menggunakan diri kita sendiri sebagai senjatanya untuk melawan kita. Dan yang paling tidak penting adalah menyerahkan kita kepada maut dosa. Itu. Coba baca nih, Vera. Ini Gregorius menetapkan perlunya iman yang besar dan sempurna, serta sama yang lebih besar lagi dengan Allah. Iya. Nah, manusia batinnya kita tersembunyi. Musuhnya juga tersembunyi. Sehingga untuk melawan musuh ini yang tidak kelihatan ini harus punya iman yang besar dan sempurna. Serta apa? Kerjasama. Atau istilahnya apa? Sinergi. Ini spidolnya kok ini ya, yang baru. Oh, ada ya. Sinergi. Kerjasama. Ini. Terus Ia juga menyatakan bahwa tidak boleh ada sedikit pun perlawanan dari pihak kita sendiri. Jangan dirimu yang jadi senjata makan tuan gitu. Paham nggak senjata makan tuan? Dirimu sendiri yang tidak mau atau menolak kerjasama itu. Ya. Terus Ini berarti kita harus sepenuhnya menerima dan bekerja sama dalam proses penyembuhan dan pemulihan rohani yang dipimpin oleh pemimpin spiritual. misalnya pemimpin spiritualnya saya. Dia harus menerima dan bekerja sama. Itu tugas mingguan saya suruh nih, kalian bikin 3, itu kayak semacam obat refleksi gitu. Kamu bikin kayak, jadi kayak nasihat teguran buat kamu sendiri. Ya, misalnya kamu udah berapa lama sih? Bulan. Nah, apa yang sudah kerjasama apa yang sudah kamu kerjakan dalam atau apa yang sudah kamu atasi di sini? Misalnya apa? Misalnya apa? Atau obat apa yang sudah kamu ini? Nasihat apa yang sudah kamu dapat dan sedang berusaha menjalankannya? Misalnya, baca buku. Baca buku itu nyaduk ya depannya. Dosa ya kalau nggak baca bukunya. Ya, misalnya baca buku apa sih mengatasi sebetulnya bodohan atau kemalasan. Ini dosanya ini kan. Kalau nggak baca buku nggak dosa, tapi di balik itu ketidaktahuan, kebodohan, kemalasan itu dosanya. Ya. Nah, kamu atasi dengan misalnya, baca buku. Ya. Oke, ini berarti kan kamu kerjasama dalam proses penyembuhan dan pemulihan rohani dipimpin oleh pemimpin spiritual. Apalagi misalnya. Apa misalnya Ridwan? Hah? Kamu Lestari ini? Lompat pagar. Hah? Lompat pagar. Lompat pagar.
lompat pagar keluar tanpa izin. Nah, itu sudah disembuhkan belum? Sudah tadi di situ dikatakan bekerja sama dalam proses penyembuhan. Oh, masih lompat pagar. Sudah enggak? Berarti tidak taat. Ya, jadi ada pelanggaran tapi ada penyembuhan gitu. Nah, itu apa ya, apa yang sudah dialami di sini? Ada pelanggaran tapi kamu nggak melakukannya lagi. Berarti ada sembuhannya. Misalnya apa lagi? Rokok. Ya, minum misalnya. Ya, minum lah. Samuel minum. Nah, masih nggak? Kan kamu sendiri mengakui ya kan? No, mau bersaksi kemarin. Kan kalau nggak saya juga nggak tahu. Kita ketemunya waktu kamu gede. Yes. Udah babak belur dulu. Baru ya ini kalian kayak pohon liar yang sekarang lagi dikapak, lagi dibersihin. Sehingga nanti pohonnya jadi iya jadi indah, jadi cantik gitu. Tapi waktu dipotong-potong itu sakit. Ya kan? Dan yang motong juga mesti tega. Nanti kalau nggak jadi potong nggak, ya nggak jadi. Tega. Kok keluar. Nggak bayar denda, nggak boleh masuk asrama. Nah itu, ini pohon lagi di pangkas. Samuel kalau minum, kan minum sampai mabuk di depan kita. Tambah seneng deh. Oke, minum misalnya. Udah lupa belum Samuel? Udah. Berarti sekarang udah berapa bulan? Atau berapa minggu? Berapa hari kamu nggak minum? Oh, ini 2 minggu lalu masih minum. Minum di mana? Kamu ada minum? Nah, Pak Santos. Di mana saya tahu? Itu dalam batas yang kalau bisa obat sama sekali. Jangan coba-coba. Ya, karena itu akan buat ketagihan. Ya, selain ya kalau hanya sekedar buat menghangatkan itu no problem ya. Tapi Paulus bilang mabuk itu yang jadi dosa. Ya, minum dikit untuk kesehatan. Ya. Tapi kalau bisa obat dan nyambung. Karena udah itu kita benar. Yang rokok siapa nih? Hah? Kalau dulu ke sini now. Setelah di sini ketika udah stop, di besok kan itu udah tidak lagi. Yang cewek ini apa? Cewek ini baik-baik semua nih. Hah? Apa? Margareta. Cewek biasanya apa ya? Oke. Intinya ada hal-hal batinia ya, maksudnya di sini kita lihat ada hal-hal atau musuh-musuh yang tersembunyi. Kalau kita membersihkannya,
Coba baca lagi. Tadi siapa? Ya, Vera. Ya. Hanya dengan Dan kita dapat kita paling mudah yang kita refleksi dari ajaran ini mengajak kita untuk mengakui betapa pentingnya sekarang pemimpin spiritual dalam kehidupan kita. iya. Jadi kalau nanti udah ikut kelas ini, ternyata kita nggak saling kerjasama ini dalam proses penyembuhan, maka peran saya sebagai pemimpin di sini gagal. Ya, artinya ya ini bacaan ya sekedar bacaan. Nah, ternyata kan enggak. Ya, harus memimpin, mengakui betapa pentingnya peran pemimpin spiritual dalam kehidupan kita. Ya. Terus tugas mereka, Terus mereka yang kompleks dan menuntut daripada pekerjaan seorang politisi karena melibatkan pemulihan jiwa dan perang melawan jahat. Gregorius mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan iman yang kuat dan sempurna serta kerjasama dengan Allah untuk berhasil dalam perjuangan ini. Kita harus terbuka dan tidak melawan proses penyembuhan rohani yang diberikan kepada kita. Selain itu, ajaran ini juga mengajak kita untuk menilai kembali prioritas kita dalam kehidupan. Seringkali kita lebih fokus pada kesehatan fisik dan lupa akan pentingnya kesehatan rohani. Gregorius menekankan bahwa kesehatan rohani jauh lebih penting dan berharga karena menyangkut keselamatan dan kemuliaan kita. nah itu dia. Kesimpulannya, kita diingatkan untuk lebih serius dalam menjaga dan memelihara kesehatan rohani kita melalui iman yang teguh, kerjasama dengan Allah dan bimbingan dari pemimpin spiritual yang kompeten. Iya. Berarti lihat di situ ya. Kesehatan rohani jauh lebih penting dan berharga karena menyangkut keselamatan dan kemuliaan kekal kita. Sehingga untuk menjaga kesehatan rohani ini melalui 3 hal, apa saja itu? 3 hal. Apa? Enggak, untuk menjaga dan memelihara kesehatan rohani kita melalui 3 cara. Apa itu? Kerjasama. Sebelumnya? Hah? Kamu harus punya? Kamu sendiri juga harus punya apa? Hah? Iman yang teguh. Gimana sih ini kan ya? Ini loh, iman yang satu. Kamu yakin loh, percaya sama Tuhan. Bisa menyembunyikan atau menyembuhkan, bukan menyembunyikan ya. Menyembuhkan dosa kita. Nah, itu imanmu. Ya. Jadi kayak Samuel itu, kalau kamu yakin, kamu percaya, ya Tuhan akan bisa menyembuhkan apapun kan. Nah, itu iman yang teguh dulu. Baru kamu kerja sama dengan Allah. Nih, kerjasama dengan Allah dan ya, bimbingan dari pemimpin spiritual. Jadi nggak sendiri, bersama dengan pemimpin spiritual itu. Ya, ya kamu dengan Allah kerjasama dengan itu juga dengan pemimpin spiritual. Sama nanti kamu jadi pemimpin spiritual gitu. Iman, kamu menyeru jemaatmu punya iman, kerjasama dengan Allah. Nah, kamu bimbing dia, ya kan? Nah, iman dan kerjasama Allah ini wilayah kamu harus aktif gitu. Nanti dibimbing oleh saya, ya misalnya dalam hal ya materi-materi seperti ini, ya dari tugas yang kalian bikin saya baca. Atau
di kelas seperti ini namanya bimbingan. Ya. Atau nanti personal pribadi, bisa. Oke, jadi 3 hal apa saja ada? Nah, kalau saya tanya, ya, mengapa dokter fisik itu lebih mudah daripada dokter rohani? Hmm? Tugas seorang dokter rohani dengan dokter fisik mana yang lebih kompleks? Dokter yang lebih kompleks mana? Dokter rohani. Kenapa? Iya, ini dia. Karena untuk melawat dosa itu kita butuh apa? Iman yang kuat, terus kerjasama, dan mau dibimbing. 3 itu. Iman. Nah, di sini iman yang teguh itu dan kerjasama dengan ini nanti kalian belajar ini. Ini belajar tentang iman lagi. Kamu kerjasama dengan Allah, kamu belajar tentang Allah. Ini namanya belajar teologi. Tujuannya bukan supaya cuma kamu tahu teologi, tapi kamu mengalami apa? Mengalami apa? Pemurnian jiwa dan akhirnya perang. Iya, kamu punya alat perang melawan dosa. Jadi waktu kamu belajar makin banyak di tempat ini, belajar misalnya belajar teologi, kamu makin dan makin bisa melawan, bukan belajar makin pintar tapi jahat, ya, atau hidupnya makin nggak baik gitu. Nah, karena waktu kamu belajar teologi ini, kamu sedang apa? Belajar iman yang teguh. Iman yang teguh. Kamu sedang bekerjasama dengan dia. Sehingga atau bahkan kamu sedang dibimbing lewat dari materi yang kasih. Asal kalian kerjasama di situ loh. Mau kerjasama. Jangan melawan atau memberontak. Ya. Nah, kalau mau memberontak ya nggak berhasil. Nah, itu kan makanya dikatakan karena melibatkan pemulihan jiwa yang pramuka, kita membutuhkan iman yang kuat dan sempurna serta kerjasama dengan Allah untuk berhasil. Terus kita harus terbuka dan tidak melawan proses penyembuhan rohani yang diberikan kepada kita. Diberikan oleh pemimpin spiritual. Sama nanti di gereja, kamu juga khotbah, mengajar, kamu bimbing supaya iman mereka tambah kuat. Ya kan? Di sini kalian dibimbing dulu. Jadi di 3 hal ini iman, tahu teologi, tapi kamu bekerja sama supaya belajar teologi itu untuk apa? Ya, pemulihan jiwa dan perang melawan dosa. Nah, berarti teologi ini kayak buku-buku ini apa ini? Alatnya. Kayak kamu mau bersihin, memurnikan atau membersihkan lantai ini. Kayak alat apa? Pel, sapu, air, ya kan? Nah, baru bisa bersih. Nah, dirimu
kotor, kita perlu alat membersihkan. Nah, misalnya kalian disuruh baca bimbingan spiritual itu kan Purina, Pak Yayan, ya. Nah, ada dikasih tentang apa itu buku doa. Itu alatnya kayak alat pel untuk ini kan ada kan ini kan. Ya, Nah, ini kayak semacam kamu baca ini makin ngerti, ini kamu iman nih dan kerjasama ini dan sekaligus dibimbing. Nah, jadi jangan lupa ini iman, terus sinergi dan bimbing. Tiga itu iman, kerjasama, dan bimbing. Nah, alat-alatnya udah dikasih. Makanya kamu perlu kerjasama. Kalau kamu nggak baca, ya tadi, memang kita cenderungnya untuk menolak obat. Ini kayak obatnya kan. Nah, ini repotnya ini suruh. Makanya dosen itu saya bilang harus dikasih tugas. Karena kalau disuruh baca aja, paling 10% yang jalan. 90% nggak akan jalan. Karena natur manusia itu cenderung memilih kesenangan dirinya daripada mengobati dirinya. Ya kan? Kita lebih senang rokok, minum, daripada kita mikirkan mengobati gitu. Seperti itu kira-kira. 22. Coba baca ini. Siapa? Siska. Satu kesehatan juga sudah ada. Kesehatan dan kebiasaan baik dari daging atau juga tidak ada. Mengingatkannya kembali. Apakah ini akan atau tidak memberikan yang sangat sering memberikan manfaat besar bagi mereka yang memiliki seperti halnya kemiskinan dan kekayaan, kemajuran atau air posisi yang rendah atau cemerlang dan semua keadaan lain secara alami tidak peduli dan tidak cenderung ke satu arah dibanding daripada yang lain masukan etik yang baik atau buruk sesuai dengan bahasa dan cara mereka digunakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Tapi ruang lingkup seni kita adalah seni jiwa saya menyelamatkannya dari dunia dan berikannya kepada Allah dan menjaga apa yang menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 26. Jika jiwa itu tetap tinggal memegang haknya, jika jiwa itu dalam bahaya atau memberikannya, jika jiwa itu membuat Kristus tinggal di dalam hati. Yesus pasal 3 ayat 17 oleh roh dan singkatnya mendewakan dan menganugerahkan kebahagiaan surgawi pada seseorang yang menjadi bagian dari bala tentara surga. Ya. Nah, bagian ini Gregorius menekankan bahwa tujuan dari bentuk penyembuhan spiritual adalah menyelamatkan dan memelihara jiwa. Jadi tujuan kita kelas ini apa? Kamu punya iman, tadi kerjasama, dibimbing. Kamu kerjasama kan, misalnya membimbing saya suruh baca apa, kamu baca. Jadi pada akhirnya tujuan utama dari setiap bentuk penyembuhan spiritual itu apa? Iya, tadi pemurnian tadi, menyelamatkan dan memelihara jiwa.
Terus? Ini juga menekankan bahwa tujuan utama dari setiap bentuk penyembuhan spiritual adalah dan mencari jiwa. Dalam pandangannya, kesehatan fisik dan keadaan hidup kemiskinan atau kekayaan, kemasyhuran atau aib tidak memiliki pengaruh yang lebih terhadap nilai seseorang. Hal tersebut bergantung kepada bagaimana kehendak dan perbuatan pribadi menghadapi kondisi tersebut. Iya, maksudnya ngerti nggak nih? Keadaan fisik ya, dan keadaan hidup seperti miskin atau kaya, masyhur atau aib, tidak punya pengaruh yang definitif terhadap nilai seseorang. Tapi pengaruh tersebut bergantung pada kehendaknya dan perbuatan pribadi menanggapi. Jadi bukan keadaanmu yang menentukan nilaimu, tapi kamu meresponinya itu yang menentukan. Oh, aku udah dosa ini. Itu bukan nilaimu. Tapi gimana kamu berbalik dari dosa itu yang menentukan. Paham itu maksudnya ya? Jadi bagaimana kehendak dan perbuatanmu meresponi itu yang penting. Terus? Jadi, layak dan mengamankan dari dunia ini serta mengembalikannya kepada Allah. Nah, jadi penyembuhan spiritual itu kayak kita memberikan jiwa sayap sehingga bisa merangkak atau terbang gitu. Ya, terus? Ini menyebabkan menjaga cita Allah dengan diri, mempertahankan jiwa yang sehat, dan jiwa yang bahaya, dan mengembalikan jiwa yang rusak. Tujuannya adalah untuk membentuk Kristus tinggal di dalam hati seseorang melalui dan mendewakan serta memberikan kebahagiaan surgawi kepada mereka yang menjadi bagian dari bala tentara surga. Iya. Jadi penyembuhan itu ibarat kamu dikasih sayap supaya kamu bisa terbang kepada Allah. Ya, mempertahankan jiwa yang sehat, memulihkan jiwa yang dalam bahaya, mengembalikan jiwa yang rusak. Tujuannya adalah membuat Kristus tinggal di dalam hatimu, mengilahikan serta memberikan kebahagiaan surgawi. Terus? Dan perspektif yang lebih dalam dan spiritual daripada proses pada kondisi fisik atau material. Kita diajak untuk memperhatikan keadaan jiwa kita dan menjadi penyembuhan serta pemenuhan rohani yang mendalam. Gregorius menekankan pentingnya iman kerjasama dengan Allah dan pembimbingan spiritual dalam menjalani kehidupan yang berbeda di hadapan Tuhan. Iya. Terus? Dengan demikian, ini mengingatkan kita untuk dan prioritas pada kesehatan rohani dan melakukan diri dalam hubungan yang erat dengan Allah. Kita diajak untuk menerima dan kerjasama dalam proses penyembuhan rohani yang dipimpin oleh pemimpin spiritual sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan surgawi dan menjadi bagian dari bala tentara surga. Iya. Nah, jadi poin ini tentang apa? Penyembuhan spiritual itu menyelamatkan. Jadi kan ya penyembuhan spiritual itu menyelamatkan dan memelihara jiwa. Ini seperti memberikan kita sayap, ya, untuk kembali kepada Allah. Ya, sehingga kita di sini fokusnya bukan hanya fisik atau material, tapi harus memperhatikan keadaan jiwa kita. Nah, ini yang penting. Ya. Mencari penyembuhan
serta pemulihan rohani. Makanya butuh iman, kerjasama, dan pembimbingan. Ya, nanti hasil dari pembimbingan itu adalah kita mendapat kesehatan rohani dan mengilahikan diri kita melalui hubungan yang erat dengan Allah. Sehingga nanti kita bisa menjadi bagian dari bala tentara surga, kata Gregorius. Menjadi bagian dari bala tentara surgawi. Nah itu. Nah ini poin 2 ya. Oke, kita percepat. Poin 23. Coba baca, Lestari Lestania. Ini adalah dalam baca para nabi yang menjadi Kristus yang adalah enam dan Ibrani 12:2 hukum rohani soal makan yang telah dibutuhkan dalam Filipi 2 ayat 7 daging yang telah menjadi manusia dan Ibrani 2 ayat 14 satuan yang baru antara Allah dan manusia satu terdiri dari dua yang dua menjadi satu. Inilah sebabnya menganggap Allah dengan daging melalui jiwa. Dan kodra-kodra yang begitu bisa dirajut jadi satu oleh kedekatan dengan masing-masing. Unsur yang menjadi sementara di antara mereka. Sehingga semua menjadi satu demi semua. Dan demi satu yaitu nenek moyang kita. Jiwa oleh karena jiwa yang tidak taat. Daging oleh karena daging yang bekerja sama dengan jiwa. Dan berbagi dalam semuanya yaitu itu yang lebih tinggi dari Dan di luar jangkauan dosa oleh karena Adam yang telah iya. Maksudnya apa ini? Lestania. Gregorius menjelaskan apa? Nah, ini ada penjelasannya nih. Gregorius menjelaskan keinginan dari guru sekolah kita, yaitu hukum Taurat, Nabi, Kristus, dalam rangka menyatukan antara Allah dan manusia. Nah, nanti kamu belajar di sini tentang teologinya. Artinya dari tadi kan ada istilah mengilahikan, menyatu, teosis itu ya. Nah, nanti kamu belajar di buku ini. Ya. Nah, memang nanti tujuan akhirnya itu adalah ini. Makanya ada hukum Taurat, Nabi, Kristus datang supaya kita menyatu dengan Allah. Untuk Oktober udah menyatu dengan Allah. Ya. Coba baca Oktober. Hukum Taurat sebagai yang dianggap sebagai yang itu hukum Tuhan. Terus melalui keilahiyah yang songkan dan dari manusia akan persatuan baru antara Allah dan Nah, jadi kamu perhatikan di sini. Ini udah mulai masuk tentang teologinya ya. Jadi jelas manusia berdosa dan butuh kesembuhan. Ya kan? Tapi manusia cenderung menolak kan gitu. Nah, Gregorius menganjurkan harus punya iman, harus kerjasama, dan mau dibimbing gitu. Oke, nah sekarang dia mulai jelasin nih. Gimana menyembuhkannya nih? Ternyata lewat hukum Taurat dan para nabi. Nah, dia mulai menjelasin nih. Oh, melalui Kristus. Nah, kita udah masuk poin-poin dogmatik ini. Dari poin berapa ini? 23. Akan nanti makin baca makin agak dalam. Ya. Lalu dia jelasin, hukum Taurat dan para nabi itu fungsinya apa? Iya, menjadi jembatan antara itu perjanjian lama. Ya. Terus kalau Kristusnya menjadi perantara antara Allah dan manusianya. Jadi kita mau disatukan dengan Allah itu melalui apa? Kristus.
Kristus itu siapa di sini? Ini keilahian dikosongkan dan menjadi manusia. Dia menciptakan persatuan antara. Jadi hukum Taurat dan para nabi itu nggak bisa mempersatukan kita dengan Allah. Hukum Taurat dan para nabi mempersatukan kita antara Allah dan manusia dan Kristus. Nah, Kristus yang mempersatukan kita dengan Allah. Oke, dia mulai bahas tentang Kristus ini. Terus. Seperti dibuat bergerak dan manusia. Kita itu dari satu membuktikan alam dan manusia. Nah, karena dia tujuannya mau mempersatukan kita dengan Allah, maka dia harus punya dua kodrat. Perhatikan. Ini Ignatia ini. Ya, dua kodrat. Kodrat apa? Iya. Oh, Despita. Sorry. Oh, yang Ignatia. Nah, ini Despita melamun-melamun dari tadi. Dua kodratnya apa? Iya. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kok dia punya dua kodrat? Untuk apa? Apa? Iya, mempersatukan. Iya. Justru dia punya dua kodrat, baru dia bisa mempersatukan. Makanya Yesus punya dua kodrat. Nah, ini kamu harus tahu, ini iman ini. Kamu tahu tentang ini itu apa? Tadi murni, bukan melawan dosa. Nah, itu ingat lagi. Tiga ini. Tahu imanmu. Oh, Kristus punya dua kodrat. Kodrat Allah dan manusia dalam satu pribadi dia. Yang kita beri nama Yesus Kristus. Manusia beneran. Tapi Allah sejati. Kok punya dua kodrat? Supaya dengan dua kodrat itu dia bisa merajut atau menyatukan kita nih manusia, kodratnya manusia disatukan dengan kodrat A. Itu imanmu. Tapi untuk apa kamu belajar ini? Untuk apa imanmu? Iya tadi. Ini jangan lupa. Menyelamatkan dan memelihara untuk penyembuhan spiritual, untuk dunia, dosa. Jadi kamu belajar teologi, belajar iman, itu ke situ. Supaya kamu dikatakan, kamu punya sayap, nanti kamu bisa selamat dari dunia ini dan kembali kepada Allah. Ya, bisa memulihkan jiwamu dari keadaan yang dosa, bahaya, nanti bisa menjadi bagian dari bala tentara surga. Nah, itu. Oke. Sekarang kita mau dalam ini pokok-pokok iman kita. Nih, poin satunya ini tadi. Kristus punya dua kodrat. Tuh. Terus baca lagi. Oktober. Teologi dari ajaran adalah bahwa kesatuan antara Allah dan manusia melalui Kristus menunjukkan bagaimana keilahian dan kemanusiaan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ilahi. Nah, itu tadi. Iman itu dipakai untuk apa? Kerjasama. Jadi di sini Kristus menyatukan Allah dan manusia. Jelas? Allah dan manusia itu perlu bekerja sama, bersatu untuk mencapai tujuan. Jadi Allah mau menyelamatkan kita. Misalnya.
Kalau misalnya saya begini doang, dia nggak mau mengulurkan tangannya, ya tadi berbagai dosa, dosa, lumpur. Allah datang mengulurkan tangan. Kamu mau nggak pegang? Kalau pernah, kamu harus tahu ini tangan. Terus enggak ini gimana? Di situ kamu kerja sama, pegang. Terus kamu dorong naik. Begitu. Ya, iya, itu dia berubah dari saya mengulurkan tangan sampai tahu kok aku ini oleh siapa kalau mengulurkan tangan itu iman, kamu tahu iman. Tapi tidak perlu respon. Apa responnya? Dia kamu kerja sama, kamu mengulurkan tangan. Gitu. Ini namanya sinyal. Misalnya, saya mengamati. Tangan yang di sana itu, tangan dia sembunyi. Dia nggak mau mengakui. Yes. Kira-kira apa yang terjadi? Ya Mas Pedro, Suatu saat mau napasnya habis ya kita gitu. Nah itu yang disebut tadi kita harus bekerja sama untuk mencapai Nah karena Kristus itu punya dua kodrat Allah dan manusia, berarti Allah dan manusia ini harus bisa dipersatukan. Nah itu baru kerjasama. Namanya kerjasama itu bersatu. Ini kayak kalian sakit, ada timnya. Kerjasama kan, ada yang cuci, ada yang motong, ada yang ini. Nah, satu. Akhirnya kerjaan tujuannya selesai. Atau tujuannya tercapai. Misalnya. Nah, berarti bersatu. Kerjasama. Kalau gitu, Kristus itu satu contoh. Dalam dirinya punya dua kodrat kan. Berarti kodrat Allah dan kodrat manusianya saling kerjasama. Ini Kristusnya nih. Tapi di dalamnya ada dua nih. Allah dan manusia. Saling kerjasama? Ya. Bukan saling bertengkar ini ya. Saling ribut. Jadi Kristus itu sudah jadi contoh bahwa keselamatan itu kerjasama. Dalam dua kodrat dia, Allah dan manusia itu nggak saling bertentangan. Saling merangkul, bekerja sama. Kerjasama itu kayak tadi contohnya. Saya mengulurkan tangan, tinggal manusia mau merespon nggak? Nah, gitu. Ya, nah itu namanya kerjasama. Jadi keselamatan kita melalui Kristus yang bekerja sama. Siner. Jadi kalau kita tahu Kristus, maka nggak jadi sinergi, kamu kerjasama sama tadi. Ada tiga kan. Iman yang teguh, kerjasama dengan Allah. Kok bisa? Kok kita bisa kerjasama dengan Allah? Karena sudah ada Kristus. Karena kita sudah di dalam Kristus. Baru nanti bisa mencapai tujuan kita. Terus baca lagi. Kristus program dari bangsa ini menjadi satu kesatuan membawa harapan bagi umat manusia untuk dapat kesatuan dengan Allah. Sebenarnya manusia dengan Allah tidak bisa kerjasama. Iya. Tapi melalui Kristus, kodrat ini, kode yang terpisah ini dengan Allah ini menjadi satu lagi. Ada harapan. Ya kan? Terus. Selain itu, sebagai yang
siapa yang manusia untuk Kristus. Itu kedatangan Kristus. Terus Mereka adalah pesan yang diberikan kepada manusia sehingga dapat iya, jadi apa fungsi Perjanjian Lama? Kitab para nabi, kitab Taurat. Hah? Ya, apa tujuan PL itu? Fungsinya apa? Itu yang kamu baca tadi. Fungsinya sebagai manusia. iya. Hah? Baru dibaca. Ditanya balik nggak tahu. Ini juga kalian literasinya lemah sekali. Baca tapi nggak paham. Harus dibacanya. Ini Budi, ini Bapak Budi. Baru paham. Ah, masa kembali ke SD? Nah, Oktober. Jadi kalau saya tanya, apa fungsi dari para nabi dan Taurat? Iya, ini yang lain juga bengong. Oke, jadi kalau PL mempersiapkan kita kepada Kristus. Ya, terus mereka adalah perantara yang membawa pesan dan hukum Tuhan kepada manusia. Baru kita mudah mendekati Kristus. Jadi kamu belajar PL untuk menemukan Kristus. Kenapa? Karena kalau kamu ketemu dengan Kristus, nah di dalam dialah kamu baru bisa kerjasama dengan Allah. Kalau tanpa melalui Kristus, belum bisa manusia. Itu dia. Sebab hanya melalui Kristus, kita dengan Allah dipersatu. Nggak bisa lewat yang lain, nggak bisa lewat para nabi, hukum Taurat, itu nggak bisa. Agama-agama lain juga nggak bisa. Kepercayaan-kepercayaan leluhur, ya, animisme, dinamisme, pandangan-pandangan filsafat, apapun keyakinanmu, ajaranmu, itu nggak ada yang bisa. Hanya Kristus. Kenapa Kristus? Kok cuma dia? Iya, karena hanya dia yang punya dua. Buddha nggak ada, Muhammad nggak ada, pendiri-pendiri agama yang lain nggak ada. Hindu, Buddha, Islam, nggak ada pendiri agamanya yang punya dua kodrat. Ataupun nenek moyangmu juga nggak ada. Agama leluhur kita juga nggak ada. Ya, ajaran-ajaran filsafat dan segala bentuk kepercayaan kita atau keyakinan kita juga nggak ada. Nggak ada yang punya dua kodrat itu maksudnya. Hanya Kristus. Nah, ini kita mulai masuk ke iman ini. Tentang teologi. Nanti kalau kamu baca buku ini, akan lebih dalam lagi. Ya. Sampai nanti kamu muntah belajarnya. Ya, Oktober. Jadi kenapa Kristus itu menjadi satu-satunya yang menyatukan kita dengan Allah? Ya kan hanya dia yang punya dua kodrat. Kok harus punya dua kodrat? Baru kita bisa menyatu dengan manusia, dengan Allah. Harus lewat dua kodrat. Dia Allah, dia manusia. Baru dia bisa jadi pengantara. Membawa kita kepada, dia membawa manusia kepada Allah. Jadi dia ini Allah. Dan juga ini manusia. Nah, manusia sendiri bisa nggak menyatu dengan Allah? Nggak bisa, karena ada jurang. Ya. Nah, jadi harus melalui satu orang yang datang, namanya Kristus. Yang dia punya Allah, dia punya manusia.
Nah, inilah baru ada jembatan. Nah, inilah Kristus. Lalu manusia itu bisa nyebrang. Baru dia membawa manusia itu, makanya dia jadi manusia. Supaya dia mengambil kodrat manusia itu, dia bawa kepada Allah. Kok bisa dia kepada Allah? Karena dia adalah Allah. Dia punya kodrat Allah. Jadi hanya Allah yang bisa datang kepada Allah. Manusia nggak bisa. Tapi kok dia bisa membawa manusia? Karena dia juga manusia. Ya, Jadi dia manusia, maka dia bisa bawa kita. Dia adalah Allah, maka dia bisa ke sana juga. Bawa kita. Paham? Ini Samuel paham? Samuel paham? Yang lain harusnya aman sih. Saya takutnya mabuk dia. Belum minum, otaknya nggak lancar. Oke, coba baca lagi. Dari dosa dan takut manusia dari bangsa yang disebabkan oleh ketidaktaatan. Nah, ini kita masuk mulai doktrin nih, mulai tentang iman ini. Kristus, dia harus jadi manusia yang bebas dari dosa. Bukan kayak kita manusia yang berdosa. Ya kan? Untuk apa? Menyelamatkan manusia dari maut dosa yang disebabkan oleh ketidaktaatan Adam. Nah, ini doktrin kita penting. Ya. Terus Dengan menyatukan manusia melawan dosa dengan bantuan ilahi. iya. Jadi kalau dia jadi manusia atau dia menyatukan dirinya dengan manusia, maka dia bisa membawa manusia berjuang melawan dosa dengan bantuan ilahi. Terus Satuan antara manusia dan Allah yang tanya oleh Kristus. tadi gambar tadi yang disebut oleh Kristus. Terus Dosa dan kelemahan manusia sekali menghalangi kita melalui Kristus kita dapat mencapai penyatuan dengan Allah. nah, jadi bagaimana kita kembali kepada Allah? Ya kamu nggak bisa lompat gitu. Kamu harus pakai jembatan. Kalau kamu lompat ya kamu jatuh ke jurang. Untuk nyebrang ke sana ya, kalau kalian kan di Mentau itu kan banyak sungai-sungai ya. Emang kalian lompat ke sungai? Nah, kamu pakai perahu atau jembatan untuk nyebrang. Nah, perahu itu siapa? Kristus. Kapal itulah Kristus. Kalau enggak, kalian nggak bisa sampai Padang. Ya kan? Kalian kalau pakai usaha sendiri berenang bisa. Ya. Mati di laut. Atau dimakan buaya kalian. Ya, buaya darat. Nama buayanya Ridwan. Hati-hati di sini banyak buaya darat. Ya, salah satunya ini. Yusuf ya. Oke. Udah gosipnya udah. Despita. Yang lebih dalam. sebagai kita harus berjuang melawan dosa membuat sebagaimana Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Iya, akhirnya kalau kita sudah paham ini ya. Kamu di sini nanti kan belajar PL ya. Sama Pak Santos. Ini kan belajar hukum Taurat dan para nabi.
Nah, nanti akan menunjukkan jalan kepada Kristus. Nah, dari situ baru kita bisa bersatu dengan Allah. Dari situ kita bisa bekerja sama dengan Allah untuk melawan dosa dengan iman yang kuat. Seperti Kristus yang sudah memberi contoh. Oke ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti minggu depan, Selasa depan kita sambung poin 24. Nah, nanti kamu baca-baca lagi ya. Jadi nanti ini akan sudah masuk banyak poin-poin doktrin. Ya. Oke, nanti kalau sudah selesai kita akan bahas ini juga ya.